kita semakin berskill semakin berskill tinggi kalau di otomatis, termasuk juga kayak programming dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau di multimedia, semakin kita bisa manual, itu semakin meyakinkan skill kita. Nah, makanya uh, untuk di desain grafis sendiri itu, peluang kerjanya, untuk lowongannya itu selalu yang dibutuhkan, kebanyakan untuk yang profesional itu CorelDRAW sama Adobe Illustrator seperti itu ya. Nah, ini sendiri sejarah desain grafis dari tahun-tahunnya, teman-teman bisa lihat awal mula desain grafis itu kan 1500 sebelum Masehi. Loh, berarti udah ada CorelDRAW udah lama? Tentu tidak ya. Yang dimaksud di sini apa, desain grafis di masa sebelum Masehi itu seperti relief-relief seperti itu dan kayak heliograf yang ada di Mesir seperti itu kan. Nah, kemudian masuk perkembangan masa pertengahan, itu sudah melalui media-media. Kemudian di masa revolusi percetakan. Nah, ini udah mulai masuk media seperti koran dan majalah dan sebagainya. Nah, masuk di masa industri dan modern ini yang masuk ke sudah mulai ke pertelevisian kayak gitu kan. Sampai 1990-an zaman digital TV sendiri kembangannya. Dari yang awalnya cuma ukiran, nah sekarang bisa kita lihat melalui layar layar sentuh seperti itu kan. Oke. Oke, lanjut Mas, ya. boleh sebentar. Kita belum foto. Sebentar ya. Foto yang ini dulu ya. Nggak apa ya? Oke. Oke, sebentar ya. Aku share dulu. Oke, teman-teman yang bisa open cam, boleh kita foto sebentar. Mbak Wifda, bisa dibantu? Teman-teman yang bisa open cam, ditunggu ya. Oke, one, two, three. Lagi. Oke, oke Mas, silakan. Oke, lanjut. Next slide selanjutnya, Mbak. Udah berubah belum? Ini di aku agak nge-lag soalnya. Oh, udah. Saya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke elemen desain grafis. Nah, elemen desain grafis itu ada apa aja? Ada garis, warna, bidang, tekstur, tipografi, dan ruang. Nah, kenapa keenam hal ini menjadi elemen desain grafis? Nah, karena dari semua elemen inilah itu suatu gambar itu bisa terbentuk. Toh, misalkan gambar kotak itu dia berasal dari 4 garis ya kan? 4 garis sudut kayak gitu. Kita buat 4 garis sudut seperti itu, akhirnya terbentuklah kotak. Atau misalkan seperti segitiga. 3 garis yang sama sama kaki sama bawahnya gitu kan udah jadi bisa segitiga. Nah, itu kenapa garis itu termasuk elemen desain grafis. Kemudian warna ini sudah jelas, sesuatu yang indah itu kan kalau kita bisa melihat segala sesuatunya penuh warna gitu kan. Gitu. Kita bisa membedakan baju orang itu masing-masing dari warnanya juga seperti itu. Nah, kemudian bidang di sini yang dimaksud adalah objek, entah itu bulat, kotak segala macam itu adalah bidang yang dimaksud. Nah, kemudian tekstur. Kalau tekstur ini, eh, dia itu misalkan teman-teman mungkin pernah lihat di video video beberapa konten kreator itu ada dia, peralihan teksturnya itu, peralihan transisinya itu ada kayak kertas kayak gitu kan, kertas sobek kayak gitu atau kayak gimana. Nah, itu bagian dari tekstur kayak gitu. Kemudian tipografi tentu saja huruf-huruf. Kenapa? Karena informasi itu dari grafis itu kan bisa kita berikan informasi melalui huruf juga, tidak hanya melalui gambar seperti itu. Kemudian ruang. Nah, ruang di sini terkait tata suatu desain itu sendiri. Nah, itu yang menjadi elemen-elemen dasar desain grafis. Oke, lanjut, Mbak. Nah, buat teman-teman yang mungkin sambil sudah ada Corel Draw-nya kan kemarin sudah ku bagi ya, linknya. Mungkin udah ada yang coba download, itu bisa coba mulai dibuka Corel Draw-nya. Kita langsung bermain Corel Draw. Nah, ini untuk prinsip desain sendiri ada kontras, keseimbangan, irama, penekanan, dan hierarki.
mungkin aku nggak bisa contohkan semua ya karena keterbatasan waktu. Aku menjelaskan di bagian irama sama kontras aja. Nah, kalau kontras ini jelas ya. Segala sesuatu itu harus harus kontras. Maksudnya kontras itu seperti apa? Antara misalkan antara huruf dan background itu harus kontras tuh, harus terlihat jelas. Jangan sampai background sama huruf ini backgroundnya putih, hurufnya eh, hurufnya kuning agak putih gitu kan. Nah itu nggak kontras namanya. Dia dia pesan yang ada di dalam jadi tidak tersampaikan. Nah kemudian irama, irama itu kalau di bahasa desain komunikasi visual itu bisa juga disebut ritme. Nah contoh desain yang gampang diingat itu karena dia punya ritme atau punya irama. Contohnya seperti 5 gambar ini. 5 gambar tentang 5 prinsip desain grafis ini. Nah itu kenapa sih bentuknya kontras, irama, hierarki itu kan kayak bentuk apa ini? Bednya tenis meja ya. Nah itu termasuk ritme itu. Supaya ada keselarasan di sana. Ada ada perulangan kayak gitu. Ada perulangan gambar yang itu menjadikan ritme atau menjadi irama. Seperti itu. Nah kemudian lanjut. Next. Nah, ini untuk jenis-jenis desain grafis, ada desain komunikasi visual, atau iklan branding, poster, dan brosur. Kemudian desain web juga termasuk desain multimedia, desain grafis, dan desain ilustrasi. Nah, semua ini itu sama untuk desain grafis ya. Tetapi peruntukannya memang ada yang berbeda-beda. Misalkan desain web, itu makanya ada UI UX design sekarang. Ada juga desain multimedia, itu ada animator atau videographer. Nah, dia termasuk desain multimedia. Lebih ke peruntukan desain grafis. Nah, kenapa disebut desain grafis? Karena desain yang bisa kita lihat secara grafis kayak gitu ya. Maksudnya secara image atau gambar kayak gitu. Nah, kita lanjut. Next. Nah, ini software desain grafis sendiri ada beberapa, yaitu ada Photoshop, Illustrator, InDesign, Canva, Sketch, sama CorelDRAW. Nah, di antara keenam ini yang disajikan, saya hampir pernah pakai semua kecuali Sketch ya. Nah, tetapi ada perbedaan sebenarnya teman-teman. Di mana untuk yang benar-benar desain grafis sendiri itu di CorelDRAW, Illustrator, InDesign sama Canva. Karena Photoshop itu sesuai namanya kan shop gitu ya, foto shop. Jadi kayak toko foto gitu. Dia lebih keperuntukan untuk editing foto sebenarnya. Tapi bisa kita manfaatkan buat bikin brosur dan poster juga bisa gitu. Bahkan aku punya temen dulu dia lebih bisa Photoshop daripada CorelDRAW atau Illustrator gitu kan. Jadi bikin apa-apa tuh desainnya di Photoshop gitu. Padahal bukan peruntukannya, tapi bisa kayak gitu. Nah, sedangkan CorelDRAW dan Illustrator itu dia lebih ke Illustrator atau graphic design kayak gitu. Nah, InDesign sendiri dia grafis desain untuk majalah atau buku. Nah, kalau Canva sekarang ini yang udah dia multi talent ya. Dia udah banyak bisa apa aja itu untuk carousel, untuk Instagram posting, Facebook posting segala macam. Bahkan ada editing videonya juga seperti itu ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke CorelDRAW-nya. Aku share screen, Mbak. Nanti materinya aku selesaikan nanti ya. Soalnya ini aku lagi di luar, khawatirnya malah kehabisan baterai. Jadi aku dulu kan prakteknya dulu. Eh, Mbak Dita, partisipan sharingnya dibuka dulu, Mbak. Ini aku belum bisa share screen. Masih belum bisa. Mbak Yumi, Ya, sebentar bisa ya. tolong dibantu ini. Oke, sudah bisa. Ya, teman-teman.
Nah, kalau misalkan bingung seperti apa itu bisa klik new aja, file new atau new design aja juga bisa atau new file. Nah, aku jelaskan beberapa toolsnya dulu. Kita pengenalan tools. Yang pertama, yang paling atas ini ada pick tool. Eh, ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan kan ya Jelas, Mas. slideku? Oke, Mm-mm. sip. Ada pick tool. Nah, itu bisa dibaca di keterangannya ya. Itu select position or transform object. Maksudnya apa? Untuk memilih, memposisikan atau mentransform objek, mengubah objek. Nah, jadi kita nggak usah bingung tuh. "Oh, ini toolsnya kok banyak banget buat apa gitu kan?" Ya udah tinggal dideketin aja ke toolsnya. Nah, dia muncul penjelasannya. Kemudian yang bawahnya ini shape tool. Nah, dia bisa kita baca juga edit a curve, object, or text character by manipulating nodes. Jadi maksudnya dia bisa mengedit objek kurva atau teks karakter dengan memanipulasi nodes. Maksudnya memanipulasi nodes itu memanipulasi titik kayak gitu. Nah, kayak gimana nanti aku contohkan. Kemudian yang ketiga ada crop tool. Dia untuk remove the areas outside selection. Jadi kita seleksi dulu area yang mau kita ambil, kita enter, otomatis dia meremove area yang di luar seleksi. Kayak gitu. Nah, kemudian ada zoom tool. Oh, ini udah paling gampang ya. Change the magnification level of document window. Jadi maksudnya mengubah uh, sudut pandang levelnya dari uh, Windows jendela dokumen kayak gitu. Kemudian draw curve and strike line segment. Maksudnya menggambar kurva atau garis lurus segmen. Nah, ini aku klik aja, ini bisa nih. Tuh. Nah, tadi yang manipulating object ini tadi, yang shape tool, ini kan ada ada 4 titik nih yang aku buat nih dari garis sembarang ini. Ini bisa kita manipulasi. Aku klik, nah ini aku klik tahan geser. Nah, dia bisa membentuk garisnya itu bisa kita manipulasi. Kalau misalkan mau nambahin notes-nya, itu bisa kita tambahin titiknya. Tinggal ini kita arahkan ke garisnya, klik kanan, add. Nah, ini dia menambah titik. Tinggal aku tarik, secara otomatis dia kita bisa bentuk juga kayak gitu. Nah, kayak gini sih. Oke, aku delete dulu. Ini sekedar contoh. Nanti kita buat yang lebih ininya, lebih advance ya. Nah, kemudian ada juga artistic media tools. Nah, di sini kan bisa dilihat add artistic brush, maksudnya menambahkan uh, brush itu kayak kuas gitu, artistik atau secara spray atau kaligrafik effect dengan menggunakan freehand stroke. Maksudnya freehand stroke itu garis bebas kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi bisa nih kita bikin kaligrafi juga bisa gitu kan. Dan kayak kayak gini. Sebentar. Ar-Rahman. Agak ini ya, agak susah ya. Karena lagi nggak pakai mousepad ini, jadi agak susah. Nah, tapi contohnya kayak gitu. Jadi dia bisa berbentuk artistik, goresan artistik. Dan ini bisa kita pilih ya. Ada yang kayak gini juga bisa tuh. Nah, jadi bisa kita pilih gaya goresannya seperti apa. Kemudian kita lanjut ke rectangle tool. Sesuai namanya rectangle ya. Itu membuat square atau rectangle. Bisa kotak persegi atau persegi panjang. Bedanya kayak gimana? Nah, ketika aku klik, kalau aku ini tangan kiriku nggak lagi megang ini ya, mic ya. Nah, kalau teman-teman lihat aku gambar kayak gini, ini aku klik kiri doang biasa, tahan, dia jadi kotak yang sembarang, persegi panjang kayak gitu. Dia tidak proporsional, kanan kirinya tidak sama, bukan bukan persegi sama sisi ya, kayak gitu gampangnya. Tapi kalau aku tekan kontrol, nah ini mau aku kayak gimanain, dia tetap persegi, persegi yang sama sisi, kayak gitu. Aku lepas kontrolnya nih. Nah, dia kembali lagi gitu kan. Kalau aku tekan kontrol dia balik lagi. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di Corel Draw kita kalau mau membuat objek yang itu presisi itu harus tekan kontrol. Sama kayak bulat. Kalau bulat ini kalau aku nggak tekan kontrol dia kayak gini nih jadi lonjong kayak gitu, jadi oval. Tapi kalau mau bener-bener bikin circle
kita harus tekan kontrol. Ini aku tekan, nah itu lepas, tekan, lepas. Itu sih bedanya. Kayak gitu sih. Nah, kemudian ada polygon tool kayak gini. Nah, sesuai namanya polygon ya. Polygon itu kan banyak sudut kayak gitu. Ini kita bisa tambahkan sudutnya. Ini kan sudut segi 5, bisa segi 6, segi 7, segi 8 sampai seterusnya sampai jadi bulat kayak gitu. Nah, ini tergantung kebutuhan kita dan paling minimal kan segitiga ya kan. Nggak mungkin segi 2. Kalau segi 2 garis ya. Makanya, makanya disebutnya cinta segitiga. Nggak ada cinta segi 2 ya kan. Kayak gitu. Nah, kita lanjut. Kalau ini namanya text tool. Ini buat nambahin teks tentu aja. Nah, kalau ini dia ada 3 macam text tool di CorelDRAW. Ini biasa. Kalau text tool biasa, tekan tinggal 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 kita klik kiri biasa, dia otomatis nambahin kayak gitu. Nah, 3 macam tadi ya. Ini yang teks biasa. Kemudian ada juga teks paragraf. Kalau teks paragraf itu kita bikin dulu ruang ruang teksnya. Kita bikin kayak gini, klik kiri tahan. Bedanya apa? Ketika aku klik kayak gini nih, aku tekan terus, dia secara otomatis ke bawah tanpa aku tekan enter. Nah, itu. Jadi secara otomatis kita akan menyesuaikan paragrafnya. Ada juga dia yang text line namanya. Ini aku hapus dulu. Kalau text line dia itu menyesuaikan garis. Nah, misalkan aku bikin garis ini tadi, garis sembarang, aku pakai text tool. Nah, nah ini kalau aku arahkan ke garis ada tuh tiba-tiba edge kayak gitu kan. Tinggal diklik, secara otomatis dia mengikuti garis yang kita buat. Nah, ini bedanya eh, 3 macam teks yang ada di CorelDRAW kayak gitu. Jadi ada teks biasa, normal teks, ada paragraf teks, ada line teks kayak gitu. Teks yang mengikuti garis. Nah, selanjutnya ada lagi tools yang namanya ini parallel dimension. Ini kalau kita buat kayak gini, nah dia secara membuat langsung membuat garis dimensi kayak gitu. Dan ada ukurannya di sini ya. Ini kalau aku zoom in ada 152,42 mm. Kayak kayak buat desain lapangan bola atau apa itu bisa pakai ini sebenarnya kayak gitu. Oke, aku hapus saja. Nah, kemudian lanjut ini ada connector tool. Nah, sesuai itu eh, fungsinya ada draw a line to connect to object. Maksudnya menggambar menggambar garis untuk mengoneksikan 2 objek. Nah, aku contohkan, misalkan di sini ada 2 kotak, mau aku hubungkan, itu tinggal pakai connector tool. Nah, antar node-nya ini kita bisa hubungkan. Jadi ketika aku pindah, ini secara otomatis dia mengikuti kayak gini, ini kan. Nah, bedanya sama garis karena garis biasa itu dia tidak connect kayak gitu. Nah, misalkan aku buat aja kayak garis saya tadi ya, nah kayak gini. Nah, ini kalau aku pindah kotaknya, dia nggak ngikutin karena bukan bukan line konektor tadi. Dia line biasa atau garis biasa kayak gitu. Nah, itu tools-tools yang paling banyak kita pakai sih sebenarnya. Kalau ini drop shadow tool itu untuk menghasilkan bayangan aja kayak gitu. Ini jarang kau pakai tapi ya bisa juga dipakai. Misalkan ini kita buat kotak berwarna hijau, teman-teman langsung tinggal kasih shadow tool, klik kayak gini. Nah, itu secara otomatis dia menambah bayangan di belakangnya kayak gitu. Nah, lanjut ini ada transparansi tool. Ini juga sama kayak fungsinya kayak shadow tool. Jadi ketika aku bikin objek yang ada gambarnya atau ada bentuknya, ini bisa kita buat transparansinya. Sorry, ini tadi shadow masih. Aku ganti dulu. Nah, ini transparansi. Aku klik tahan, geser, lepas, lep. Nah, ini yang hijaunya ini secara otomatis jadi transparan. Aku kesiniin, pindahin. Nah, ini mengubah level transparannya. Kayak gitu.
Yang terakhir ini color eyedropper tool. Maksudnya apa? Eyedropper tahu eyedropper ya, pipet gitu. Jadi dia mengambil sampel. Nih misalkan aku mau ngambil warna hijaunya yang agak pudar ini, klik tumpahin. Ini aku ambil, klik, aku tumpahin sini. Nah, secara otomatis dia mengkopes, copy paste ini eh, warnanya warna yang tadi, warna yang aku ambil sampelnya kayak gitu. Nah, ini dulu terkait masalah tools-toolsnya. Ada pertanyaan sementara? Boleh kalau ada mau pertanyaan teman-teman sebelum kita melanjut ke yang lebih advance. Oke, kalau belum ada, aku lanjutin dulu. Nah, kita idenya mau bikin logo gitu kan. Logo apa? Logo Trans TV. Nah, kalau Trans TV kan, oh, teman-teman udah familiar ya, logonya kayak gimana dan seperti apa. Ada tulisan transnya di tengah, kemudian ada kotak di atas eh, diamond kayak gitu bentuknya TV. Nah, kita langsung bikin rectangle-nya square yang sama sisi. Jadi tekan kontrol dulu. Kita abaikan dulu masalah ukuran. Yang penting kita bikin dulu outnya sama sisi. Nah, ini bisa kita langsung apa? Kita kasih warna. Langsung kita kasih warna. Kita kasih warna biru misalkan. Tinggal tinggal klik kiri. Nah, kalau sudah kita klik kiri, kita mau hapus eh, outline-nya atau garis luarnya. Caranya klik kanan di bagian yang no color. Ini ada lambang putih dicoret merah ini no color. Klik. Nah, ini secara otomatis outline-nya nggak ada. Ini ya bisa dilihat di sini. Ini ada nonnya. Kalau mau ditambahin bisa tinggal klik kanan ke warna apa. Misalnya ke warna merah kelihatan. Kayak gitu. Dan ini bisa ditebelin ya outline-nya ya. Nebelinnya di mana? Di sini nih. Misalkan 5. Nah, itu secara otomatis kan tambah tebel tuh outline atau garis luarnya. Nah, tapi karena aku nggak mau pakai outline, aku hilangin aja. Klik kanan. Udah. Jadi klik kiri untuk fill color, klik kanan untuk outline color kayak gitu di Corel Draw. Nah, kemudian kita lanjut, kita mau putar dulu logonya nih. Putar logonya, sorry, putar square-nya. Caranya gimana? Bisa kita tekan sini, ini, aku klik 90. Nah, bukan 90 ya, 45 harusnya. Karena kalau 90 kan sama aja, 45 derajat dong. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan mau diputar manual juga bisa. Ini kan dia udah kita klik tadi sekali nih, udah aktif. Klik lagi sekali tengah. Nah, secara otomatis dia berubah jadi mode panah-panah gini ini supaya apa? Supaya bisa kita tarik, kita putar. Nah, kayak gini. Tapi kalau mau presisi ya kita pasin 45 derajat kayak gitu. Nah, pertama-tama kan kita mau kasih ruang buat tulisan transnya. Jadi kita potong dulu bagian tengahnya. Nah, di sini kita tinggal bikin kotak sembarang aja juga kayak gini. Abaikan dulu masalah ukurannya ya. Anggap aja ukurannya presisi lah. Atas bawahnya anggap aja sama. Ini aku kasih warna supaya membedakan aja. Jadi nggak wajib sebenarnya teman-teman ini ya. Biar biar teman-teman kelihatan gitu kan. Nah, ini tinggal kita blok semua. Nah, jadi ada muncul jendela seperti ini nih. Ada jendela kotak-kotak ini. Nah, ini kita lakukan manipulasi objeknya. Yang ini tidak bisa dilakukan di Canva. Nah, ini kelebihannya Corel Draw sama Illustrator, teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang aku pakai itu fungsinya dia di sini secara umum ya, itu ada weld, trim, sama intersect. Nah, apa aja? Kalau weld itu mengkombinasikan untuk menggabung. Jadi menjadi satu satu single curve gitu kan, atau satu objek kurva. Nah, kalau yang trim dia cut out atau memotong porsi dari sebuah objek kayak gitu, sehingga membentuk objek baru. Nah, kemudian yang intersect
itu unionnya atau create an object from the area where two or more object overlap. Maksudnya membuat objek baru di antara dua objek kayak gitu. Kayak gimana gampangnya? Ya kita praktekkan aja. Aku pakai trim ini ya. Tadi dia memotong untuk membuat objek lain. Jadi tinggal aku klik trim, secara otomatis dia, nah ini terbelah. Nah ini sebenarnya ada langkah yang aku kelewatan sebenarnya. Harusnya tadi aku copy paste dulu. Jadi aku ulang aja. Sebentar. Nah, bagian kotaknya ini harusnya dilubangi dulu ya, atau kita potong dulu. Jadi aku copy paste dulu, Ctrl C, Ctrl V, kemudian aku kecilkan nih. Kecilkannya pakai tekan Shift. Kenapa pakai tekan Shift? Supaya dia tetap di titik tengahnya, mengecil membesarnya kayak gini. Kalau aku nggak tekan Shift, ini aku lepas Shift-nya. Nah, dia membesar mengecilnya di bagian pinggirnya kayak gitu. Kalau aku tekan Shift, dia secara otomatis ke tengah. Nah, ini aku bedain. Aku kasih warna merah supaya pembeda aja, supaya kelihatan sama teman-teman. Nah, ini aku blok dua-duanya, Ini, aku trim dulu. sorry suaranya agak-agak gede, kecil gitu, Mas, Iya, suaranya. soalnya ini apa? Jadi kan mic-nya kan tak lepas kan, karena aku harus neken tombol shift gitu ya. Gitu sih. Nah, ini aku Ya trim udah. aja. Ini aku delete. Ini secara otomatis dia bolong tengahnya. Nah, ini aku kembalikan ke bagian tengah tadi. Tinggal blok dua-duanya, kita trim lagi. Nah, itu paham ya kalau masalah trim itu pasti memotong. Ya kan kayak di Master Chef gitu kan. Trim katanya trim gitu. Itu memotong. Nah, ini secara otomatis udah jadi kayak gini. Kayaknya kurang kurang ini Mas, kegedean motongnya. Tinggal di Ctrl Z aja. Terlalu gede gitu kan. Kita motongnya udah tinggal dikecilin dikit, disesuaiin, udah trim lagi nih. Klep. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita mau menambahkan tulisan trans. Tinggal pakai ini text tool, kita tambahkan di sini klik trans gitu kan. Nah, ini besarnya kita sesuaikan aja. Nah, ini kalau kita nariknya tidak presisi seperti ini sebenarnya nggak boleh ya. Ini haram hukumnya dalam desain grafis, apalagi kalau foto. Karena ini huruf nggak masalah sih. Kita bisa sesuaikan kayak gini. Nah, ini tinggal kita ganti Arial Black. Arial Black. Nah, ini sudah hampir jadi nih. Nah, sudah berjadi. Tinggal kita tambahkan tiang tengahnya lagi nih yang trans. Tuh kan. Klik, pakai warna biru lagi. Nah, ini kan dia belum nyatu ya. Caranya supaya nyatu tadi gimana? Tinggal kita pakai weld. Jadi kita blok dua-duanya, kita tekan weld ini. Nah, kenapa transnya berubah jadi biru? Karena dia jadi satu objek juga. Nah, jadi kalau bisa jangan jangan transnya jangan pas lagi ada. Ini kita keluarin dulu. Jadi secara otomatis tadi tulisan transnya jadi satu objek juga nih sama logonya ini, sama kerangka logo TV-nya ini gitu kan. Nah, kita weld dulu kayak gini. Nah, tinggal kita pindahin ke tengah. Nah, ini udah jadi logo Trans TV. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih kita jadiin warna biru juga sama aja ya kan. Nah, ini semudah ini bikin logo di CorelDRAW dan ini yang tidak bisa kita lakukan di Canva. Karena manipulasi objeknya kalau di Canva kan nggak ada ya. Kita cuma bisa melakukan menaruh objek yang udah ada gitu kan. Kalau kotak ya kotak, kalau segitiga ya segitiga gitu. Kalau bentuknya jajaran genjang kayak gitu.
Cuma kalau nggak salah gitu sih. Ya bener Mas, Corel Draw lebih kompleks ya. Eh, Lebih kompleks tapi dia juga secara fungsi lebih banyak bisanya jadinya Mbak Dia gitu. Contohnya ini tadi kita bisa memanipulasi objek. Bahkan warnanya bisa kita manipulasi juga kayak gitu. Kalau Canva kan benar-benar warna yang bisa kita pilih dari apa yang udah disediakan gitu kan. Kalau Corel Draw warnanya sampai RGB-nya tuh bisa kita atur kayak gitu. Bahkan teksturnya juga ada. Nah, kayak gitu sih. Itu kelebihannya. Nah, ini bikin logo Trans TV yang udah agak rumit nih. Ini bisa secepat ini gitu kan. Oh, ternyata Trans TV itu logonya simpel banget bikinnya ya. Ya simpel kalau kita udah paham tekniknya gitu kan. Nah, ini pentingnya kita memahami teknik CorelDRAW. Itu teknik apa aja manipulasi objeknya. Nah, dan yang lebih advance lagi itu nanti manipulasi nodes-nya atau titik. Karena huruf ini itu bisa kita kita manipulasi juga ya. Huruf ini juga kita bisa bisa manipulasi jadi bentuk. Makanya teman-teman kan kadang ada ngeliat contohnya kayak logo RCTI. Itu kan R-nya itu kan R R-nya itu huruf R tapi ada kayak kepala Raja Walinya. Nah, itu manipulasi notes itu. Udah dia memanipulasi eh, titik-titik objeknya kayak gitu. Kayak gimana jadi bisa sampai berbentuk Raja Wali. Nah, ini udah yang bagian advance. Kalau gitu bikin yang lebih gampang bisa dong ya kan, kayak misalkan logo Trans 7. Nah, itu kan lebih simpel lagi. Nah, itu teman-teman bisa tinggal langsung pakai rectangle tool biasa. Rectangle tool biasa kayak gini. Nah, caranya gimana? Kalau Trans 7 itu kan dia siku-sikunya ini enggak enggak lancip ya. Kalau ini kan siku-siku lancip ya. Nah, dia siku-sikunya tumpul. Caranya tinggal teman-teman kalau udah bikin objek kayak gini kan ada nih, ada tiga pilihan di atas ini. Ada round corner, ada scallop, ada chamfer. Nah, tinggal pilih yang round corner. Maksudnya sudut yang round gitu loh, yang dia tumpul. Klik, tidak secara otomatis berubah karena masih pikselnya nol. Jadi tinggal kita tambahin pikselnya. Nih tinggal kita tambahin. Nah itu 28 kelihatan tuh, ya kan? Ini udah jadi round corner atau sudut tumpul kayak gitu. Nah, tinggal kita kasih warna biru sama tulisan transnya gimana? Tadi sama, tinggal teman-teman klik di sini atau kalau nggak mau repot, aku tinggal ambil dari tulisan yang logo Trans TV ini aja sih. Tinggal tinggal aku Ctrl C, Ctrl V. Ini aku pindahin. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan karena apa? Karena warnanya sama. Itu kan nggak kelihatannya karena warnanya sama. Tinggal aku ganti warna putih. Karena kalau Trans 7 kan dia logonya warna putih ya. Gitu. Nah, ini tinggal aku sesuaikan kayak gini. Tinggal aku tambahkan kotak panjang lagi untuk garisnya yang di sini. Klik kiri, klik kanan. Kayak gitu. Klik kanannya untuk no color. Nah, ini transnya nih. Tinggal kita tambahin angka 7-nya. Ya bisa tadi, bisa pakai tekstur manual atau kita copy paste aja lagi dari trans ini gitu kan. Ctrl C, Ctrl V, tinggal pindah ke sebelah. Nah, ini tinggal aku hapus, aku tambahin angka 7. Itu saya apa? Jadi mau mandi nggak? Mandi nggak? Nah, ini tinggal kita besarin nih. Nah, ini kan sudah sesuai dia logo Trans 7. Kayak gitu. Mas, caranya supaya nyatu gimana, Mas? Oh, gampang. Tinggal teman-teman blok semua, tinggal klik kanan, ada grup namanya. Nah, ini grup. Kalau misalkan nggak di grup, dia ketika kita klik mau niatnya mau ngeklik satu biar biar ngikut pindah semua, yang kepindah cuma satu gitu kan. Tuh, cuman tulisan transnya doang. Tapi kalau kita grup dia berubah jadi satu objek kayak gitu.
Klik kanan, grup. Secara otomatis aku klik mana aja. Nah, ini dia secara otomatis langsung jadi satu objek kayak gitu. Nah, ini sih caranya untuk bikin simple logo itu Trans 7 dan Trans TV kayak gitu. Nah, sementara ada pertanyaan dulu teman-teman untuk Corel Draw-nya. Aku sambil masuk ini ya, masuk Zoom-nya lagi ya pakai HP-ku. Ini soalnya eh, laptopku udah lowbat sebentar. Aku masuk dulu. Aku stop share dulu ya. Ini soalnya aku sebenarnya di luar nih. Terus, Ya, kalau ada teman-teman. pertanyaan boleh ditulis dulu sambil aku Mm-mm. masuk Zoom dulu ya. Ganti ganti device dulu nih. Oke, Mas. Kebetulan lagi nggak ada colokan karena ini di rooftop, rooftopnya Kokas, Casablanca. Jadi Rokas. Terus sambil baca kali ya. Ini dari Mbak Ayu Dia. Iya bener Mas. Corel Draw lebih kompleks. Mbak Ayu Dia ada pertanyaan nggak maybe? Silakan loh. Nah, ini tuh lagi di rooftop nih. Hah, Oke, aku pilih. off dulu ya bentar ya. Oke, Mas. Sorry ketidaknyamanannya. Teman-teman, ayo ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanya? Silakan jangan malu-malu ya. Kalau perlu langsung unmute juga boleh. Mau tulis di kolom chat juga boleh. Tahu semua udah ngerti semua nih. Oh, kayaknya sudah ngerti semua sih Mbak. Alhamdulillah berarti ya. Antara Oke, sih, biasanya aku antara ngerti banget atau malah bingung ya. Oke, Mas. aku sudah kembali bergabung ini. Oke, siap. Boleh kita lanjut PowerPoint-nya Mbak. Yang tadi sampai software. Mbak Biar Dita, aku jelasin lagi yang lebih lanjutnya. Gimana materinya? Sudah siap? Sudah ready? bentar, Mas. Oke. Mas, yang tadi share dari Mas Didi ya tadi ya? Share, Gimana? tadi kan share-nya dari Mas Didi ya? Makanya aku tadi. Bukan, bukan. Bukannya Mbak Yumi tadi ya? Share PPT-nya tadi Mbak. Yang PPT yang tadi. Oke, oke, ini udah nih.
Maaf, ya lagi. Sampai sini tadi Mas ya. Ya, betul, software desain grafis. Oke, sip. Oke, dilanjut. Di next. Nah, ini karir-karir yang bisa teman-teman raih di desain grafis itu ya. Ya tentu aja pertama ada desainer grafis. Kemudian ada art director, maksudnya director seninya ya gitu. Kemudian ilustrator. Nah, kalau ilustrator ini berkaitan erat banget yang sama Corel Draw tadi. Jadi makanya ada Adobe Illustrator sama Corel Draw karena kita buat ilustrator itu benar-benar harus dari desainer grafis yang menguasai dua tadi, dua dua software tadi. Kalau Canva setahu aku belum bisa untuk ilustrator kayak gitu. Jadi ada agak perbedaan sih antara grafis sama ilustrator kayak gitu. Kemudian yang keempat animator. Sebenarnya ini udah bidang grafis sendiri lagi ya animator karena dia lebih sudah ke arah animasi. Jadi beda antara desain grafis sama animator sebenarnya. Karena animator sendiri itu apa toolsnya pun juga berbeda. Dia lebih ke frame by frame kayak gitu. Jadi banyak gambar yang disatukan kayak gitu. Kemudian web designer. Kalau web designer ini sebenarnya berhubungan ya web designer sama UI UX designer kayak gitu. Jadi UI UX designer itu lebih ke arah user. Kalau web designer itu kita ngedesain web aja kayak gitu. Tapi sebenarnya berhubungan nih. Karena kalau zaman sekarang udah hampir nggak ada ya web designer ya. Adanya web developer, kemudian UI UX designer. Kenapa disebutnya UI UX designer? Karena ini menyesuaikan kebutuhan user. Misalkan contoh, kenapa sih Shopee itu tampilan untuk mobile sama tampilan untuk websitenya beda. Nah, ini tugasnya UI UX designer untuk mendesain itu supaya berbeda tuh gimana. Makanya kan ada istilah UI UX, user interface sama user experience. Nah, itu tugasnya mereka punya tugas yang berbeda tuh sebenarnya. User interface itu dia memikirkan bagaimana supaya tampilan aplikasi atau web itu nyaman untuk user, untuk pengguna. Kalau user experience, dia mengumpulkan experience dari user-user yang sudah ada kayak gitu. Misalkan uh, Tokped mau bikin Tokopedia mau bikin website baru, dia melihat kompetitor biasanya gitu kan, kalau yang lihat Shopee atau Bukalapak atau yang lainnya. Nah terus dia mengumpulkan dari experience orang-orang yang udah pakai Shopee sama Bukalapak tuh apa tuh ke experience yang selama ini mereka dapat di Shopee kayak gitu, baik dari segi kenyamanannya dan ketidaknyamanannya. Jadi plus minusnya itu apa? Nah dari situ mereka kumpulkan, akhirnya mereka desain untuk user experience-nya kayak gitu. Nah kalau untuk tipografer sendiri itu adalah orang-orang yang mendesain huruf atau mendesain font kayak gitu. Nah ini juga termasuk bagian bidang desain grafis juga nih, karena ya teman-teman bisa memilih huruf yang banyak itu karena ada tipografer sebenarnya kayak gitu. Dan di Indonesia tergolong uh, masih tergolong langka juga sih tipografer sebenarnya kayak gitu ya. Kalau untuk ilustrator, UI UX designer itu sudah sangat-sangat banyak, apalagi desainer grafis gitu kan. Nah itu untuk karir di bidang desain grafis. Oke lanjut. Lanjut. Tadi kita langsung belajarnya duluan dan alhamdulillahnya ngepas ya. Nah, contoh desain grafis yang baik itu kayak gimana? Kelewat, Mbak. Kelewat. Gimana Mas? Contoh desain grafis yang baik tadi. 20. Tadi slide 20. Oke, sip. Oke. Nah, contoh desain yang baik itu kayak gimana? Yang pertama jelas desain yang menarik dan mudah dipahami ya kan. Kenapa yang menarik dulu nih? Karena supaya orang mau ngelihat dulu.
Kalau mudah dipahami, pasti semua iklan itu eh, mudah dipahami sebenarnya gitu kan. Tapi gimana membuat orang tertarik? Jadi pasti desain itu mikirin cara melihat dulu gitu kan. Makanya konten kreator sekarang itu apa namanya membuat konten itu yang dipikirin yang pertama tuh bukan kontennya mudah dipahami apa enggak, tapi gimana kontennya menarik apa enggak dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua hook. Hook itu apa? Ya 3 detik pertama tuh bisa menarik perhatian. Nah sama masalah menarik lagi nih gitu kan. Makanya desain itu yang pertama pasti menarik dulu, baru mudah dipahami kayak gitu. Tapi jangan sampai juga udah menarik nih tapi nggak mudah dipahami, itu kan malah aneh juga gitu kan. Jadi kalau mudah dipahami itu ada udah jadi kayak kewajiban kayak gitu. Tapi kayak gimana desain menarik, nah itu yang menjadi PR para desainer grafis kayak gitu. Kemudian yang kedua menyampaikan pesan dengan efektif. Jangan sampai pesannya berpanjang lebar orang jadi nggak dapat maksudnya kayak gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Makanya uh, kadang iklan-iklan itu atau desain-desain itu dia menyertakan tagline. Karena apa? Supaya mudah dipahami dan menjadi daya ingat kayak gitu. Contoh misalkan pesan yang efektif itu kayak gimana? Kayak kayak misalkan ya tadi tagline. Kalau aku bilang 5 4 3 2 1 close the door, teman-teman ingatnya apa? Podcastnya Ingatnya apa? Coba Mas. boleh boleh tulis di kolom chat 5 4 3 2 1 and close the door kayak gitu. Apa tuh? Podcastnya itu Deddy Corbuzier, Mas. Iya betul banget. Deddy Corbuzier ya. Nah itu uh, kalau orang udah ngomong kayak gitu orang udah langsung paham itu kan pesannya di situ gitu. Tapi kalau aku bilang ada manis-manisnya kayak gitu. Nah itu pasti teman-teman udah paham juga gitu kan. Ini merek apa nih yang diomongin gitu. Kayak gitu. Nah ini berkaitan juga sama yang ketiga membangun brand yang kuat gitu kan. Nah kenapa saking kuatnya brand itu kita menyebut tagline-nya orang udah inget kayak gitu. Ya misalkan uh, kemurnian alami kayak gitu kan. Dan teman-teman udah tahu tuh ini brand apa nih yang disebut nih kayak gitu kan gitu. Nah, itu pentingnya kita membangun branding yang kuat juga. Karena kalau udah brandnya kuat, pesannya akan efektif. Kalau pesannya efektif, itu pasti mudah dipahami kayak gitu. Nah, itu sih pentingnya. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, terkadang kalau nilai estetika ini tergantung ini ya, tergantung persepsi kayak gitu. Kenapa aku bilang tergantung persepsi? Karena setiap orang mempunyai estetika dan pandangannya, point of view-nya berbeda-beda. Kita mungkin nggak paham itu kan lukisan abstrak itu nilai estetikanya di mana sih gitu. Tapi bagi pencinta seni mereka itu paham banget. Wah ini lukisan mahal nih kayak gitu. Oh ini nilai abstraksinya luar biasa nih kayak gitu. Nah itu nilai estetika yang butuh jam terbang sih sebenarnya lebih tepatnya. Tapi yang paling penting itu di 3 poin yang pertama, yaitu di mana kita itu harus membuat desain grafis itu secara menarik dan mudah dipahami. Kemudian dari desain itu pesannya itu efektif. Nah, kalau dari desainnya udah menarik dan mudah dipahami, kemudian pesannya efektif, dari dua itu, kemudian brand itu bisa menjadi kuat kayak gitu kan. Dan kalau brandnya udah kuat, otomatis poin pertama, poin kedua itu akan terpenuhi juga jadinya. Nah, kayak gitu sih pentingnya peranan desain grafis di dunia industri. Karena semua desain itu punya punya makna gitu kan. Kenapa Windows itu logonya jendela kayak gitu. Nah, kenapa Nokia itu dia punya tagline connecting people. Nah, itu bagian dari membangun brand yang kuat kayak gitu kan. Ya walaupun sekarang Nokia-nya udah nggak kuat ya, kayak gitu. Itu sih. Oke, kita lanjut next. Next slide. Nah, kesimpulannya desain grafis adalah bidang yang kreatif dan dinamis. Kenapa dibilang dinamis? Ya karena desain itu kan selalu berubah. Nggak ada desain itu yang sama. Kalau sama justru malah jadi pertanyaan gitu kan. Nggak kreatif ini. Kemudian yang kedua memiliki banyak peluang karir yang menarik. Ya, jadi uh, sampai kapanpun brand itu kan dia butuh butuh iklan dan sampai kapanpun iklan itu selalu butuh desainer kayak gitu. Jadi ya pasti akan terus ada karir di bidang desain grafis kayak gitu. Kemudian yang ketiga membutuhkan passion, keahlian dan kerja keras untuk menjadi desainer grafis yang sukses. Dan ini benar banget ya. Beberapa aku punya teman itu mereka uh, apa kerja-kerja freelance itu kebanyakan banyak mengawalinya dari 99 Design kayak gitu, freelancer desain Fiverr.com. Pasti kebanyakan
Kalau aku teman-temanku yang freelancer itu mereka memulainya dari desain grafis, entah itu logo, entah itu PowerPoint, bikin PowerPoint, bukan bikin PowerPoint ini ya, isinya, tapi bikin tema PowerPoint-nya. Jadi mendesain tema PowerPoint yang bisa orang pakai kayak gitu. Juga ada kayak gitu loh. Nah, ini kan kayak kayak slide kita ini ada biru-biru pinggirnya, kemudian ada titik-titik itu biru itu. Nah, itu bikin bikin desain kayak gini nih. Itu tuh juga ada kayak gitu. Nah, makanya membutuhkan passion, keahlian dan kerja keras untuk menjadi desainer grafis yang sukses. Karena ya segala sesuatu itu kan pasti butuh sesuatu yang berulang kayak gitu. Kalau kita melakukan hal itu berulang akan jadi kebiasaan dan kebiasaan itu yang bisa menjadi keahlian kayak gitu sih. Oke, lanjut Mbak Yumi. Itu back Mbak. Tahan. Nah, di sini kita di Technovolver kita membuat ini ya, apa namanya, ada mini bootcamp kelas, kemudian dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Ini kelas graphic design mini bootcamp. Kemudian apa aja sih yang akan nanti kita bahas di sini? Yaitu yang pertama, kita akan menggali lebih jauh tentang logo desain. Kemudian bagaimana membuat ID card desain. Walaupun nanti di sini aku akan membahas lebih ke teknik kayak gitu. Karena ya tadi, desain yang bagus itu bersifatnya dinamis. Dahulu logo itu makin banyak warna itu makin bagus. Tapi sekarang logo itu warnanya semakin mirip malah semakin bagus kayak gitu kan. Jadi bagus pada zamannya berbeda-beda kayak gitu. Gak bisa kita menginginkan mungkin yang sekarang hal desain tapi belum tentu tahun depan itu bagus kayak gitu atau bahkan kita nggak tahu kayak gitu kan. Jadi bagusnya itu dalam perspektif kapan dulu kayak gitu dan siapa dulu kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang pembuatan poster sama yang keempat yaitu toolsnya Corel Draw kita sudah bahas, tapi tools yang lebih lanjut dalam desain grafis itu apa aja yang bisa kita pakai. Nah, di sini tentu aja ada benefit buat teman-teman yang ikut gabung kelas kita. Itu sertifikat, final project, sama portofolio. Nah, karena di sini kita akan membuat kelasnya itu interaktif ya, ada interaktif dan tentu ada projectnya yang dimana nanti project itu bisa menjadi portofolio teman-teman kayak gitu. Nah, dan yang paling penting nih kita juga lagi butuh tim desain grafis sebenarnya. Jadi kita harapin dari teman-teman ini ada yang bisa dari peserta mini bootcamp kita itu bisa jadi tim desain grafis Technovolver kayak gitu sih. Nah, harganya ini harga spesial banget ya. Di harga 185.000 ya Mbak Yumi. Itu salah tulis itu. Untuk harganya 185.000 untuk teman-teman yang ikut di webinar kali ini kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen dapat recording kelas ini itu bisa mengisi feedback juga. Jangan lupa boleh isi feedbacknya. Nanti kita bagikan recordingnya. Dan kemudian juga buat teman-teman yang butuh sertifikat dan materinya. Nah, ini ada juga tambahan dari kita. Karena beberapa ada yang nanya sertifikat ya. Nah, kalau teman-teman mau butuh sertifikat webinar ini, tentu saja maksudnya untuk yang butuh sertifikat dari webinar ini. Nah, ini teman-teman boleh transfer ke kita juga. Itu pembayaran cuma 20.000 aja untuk sertifikat webinar desain grafis ini kayak gitu. Dan untuk dapat PowerPoint materinya. Kalau untuk recordingnya teman-teman boleh mengisi feedback untuk persyaratan dapat recordingnya. Kayak gitu sih teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya, kalau ada yang pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, kemudian ini penting ya, maksudnya desain grafis itu insya Allah masih karirnya masih jangka panjang lah. Karena kan kita ini untuk investasi leher ke atas gitu. Dan tenang aja, support kita nggak cuma sekedar dari sini, kita ada grup lifetime juga. Dan kemudian, nah ini ada bonus juga buat teman-teman yang ikut gabung ke kelas kita. Ini
kita ada free session untuk yang ikut mini bootcamp ya. Ada free session build personal branding. Uh, nah, jadi mungkin beberapa teman-teman dari sini udah tahu ya. Aku aku sebagai speaker di sini juga yang membangun Teknovolver, tapi juga punya beberapa karir yang lain kayak gitu. Aku juga jadi digital marketing uh, salah satu brand edukasi juga kayak gitu kan. Nah, itu kayak gimana sih kok aku bisa dapat beberapa karir itu? Nah, itu dari personal branding, teman-teman. Dan kayak gimana bangun personal branding, itu kita memanfaatkan Instagram sama LinkedIn. Nah, itu bagus banget tuh. Oh iya, silahkan Mas Iwan, daftar aja Mas Iwan. Ini bagus banget di kelas personal brandingnya. Dan ini harganya cuma 95.000 kelas personal brandingnya. Kalau teman-teman nggak daftar mini bootcamp gitu kan. Tapi kalau daftar mini bootcamp, nah itu nggak usah 95.000 tadi kayak gitu. Itu udah kita gratiskan. Karena apa? Karena kita juga pengen feedback yang terbaik buat teman-teman ya. Apalagi teman-teman ini kan yang nanti ikut kelas mini bootcamp kita ini kelas mini bootcamp batch pertama. Nah, kita pengen teman-teman juga lebih sukses. Kalau teman-teman sukses itu kan jadi feedback baik buat kita juga. Karena kita udah sukses ini menelurkan desainer-desainer grafis seperti itu. Nah, disitulah kenapa kita ngasih teman-teman itu value lebih, di mana kita mau bikin uh, free session kayak gitu buat teman-teman, kayak gitu free session untuk build personal branding kayak gitu. Ya kalau teman-teman pengen lihat-lihat Instagramku boleh tuh kayak gimana sih Mas Didi bangun personal brandingnya. Cuman kalau cuma lihat-lihat aja kan nggak tahu tuh rahasianya kayak gimana. Nah, nanti di session itu aku buka tuh rahasianya kayak gimana, aku build-nya kayak gimana, aku bikin kontennya supaya itu menguatkan personal branding kita kayak gitu. Nah, itu sih teman-teman sedikit berbagi dari aku. Mudah-mudahan dapat pandangan baru dan mendapat ilmu baru tentunya ya. Dan kita tunggu join kelasnya karena harga spesialnya di 185.000 cuman sampai malam ini aja. Besok udah balik ke harga 250.000 kayak gitu. Mas ini ada yang tanya tuh. Oke. Kak Ayu dia yang udah daftar bootcamp nggak perlu bayar yang 95 kan ya? Enggak perlu. Yang udah daftar ikut bootcamp kita udah nggak perlu. Karena itu udah include Bonus kita apa? kasih free session gitu kan khusus. Dan ini spesial gitu kan untuk batch pertama ya tadi demi membangun build personal brandingnya teman-teman juga supaya dapat feedback baik buat kita juga kayak gitu. Jadi ya kita berharapnya impact-nya ke teman-teman juga besar kayak gitu kan. Oke siap Mbak Dia. Udah masuk grupnya kan ya Mbak Dia ya? Ikut kelas mini bootcamp-nya. Kalau udah masuk grupnya udah aman Mbak Dia kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang desain grafisnya boleh, boleh juga tentang Corel Draw-nya juga boleh. Bahkan Canva-nya juga ya boleh-boleh aja nggak masalah sih. Ada pertanyaan yang lain, Mbak Yumi? Sementara belum ada ya. Teman-teman ada yang mau bertanya silakan di unmute aja biar cepat juga boleh. Ya boleh bertanya langsung. Mm-mm. Nah itu pembelian sertifikat desain grafis juga boleh ya, udah ada linknya, udah dikirim dari Mbak Wifda. Teman-teman juga jangan lupa diisi ya feedbacknya recording sore hari ini. Ayo, ada yang mau tanya nggak nih? Ada Kak Ardes Mario, Kak Ayu, Kak Hodijah, Kak Intan, Kak Riesta, Kak Satya. Boleh sambil mengisi feedback ya. Oh ini, Ya betul. Silakan langsung Mas aja. kalau di Corel Draw itu ada template-nya juga nggak kayak di Canva? Kebetulan kalau Corel Draw nggak ada Mbak. Dia sifatnya tidak template, jadi dia benar-benar sifatnya kanvas putih gitu. Kanvas putih yang siap kita warna-warnain gitu kan, kita warna-warnain, kita taruh-taruh objek di situ. Jadi tidak ada template kayak tiba-tiba ada temanya, misalkan mau kita bikin tema perfilman, desain grafis. Kalau gitu kan di Canva bisa ya? Iya betul dari nol. Jadi benar-benar dari nol, dari kanvas putih tadi yang aku bilang.
Jadi benar-benar dari nol, dari kanvas putih yang nggak ada apa-apanya, kita taruh jadi ada apa-apanya kayak gitu kan. Nah itu bedanya desain sama edit sebenarnya. Makanya para editor desain grafis itu bilang kayak Canva, kayak CapCut itu aplikasi haram gitu kan. Kenapa dibilang kayak gitu aplikasi haram? Karena sebenarnya itu lebih ke editing, bukan lebih ke desain. Kalau desain itu kan kita benar-benar dari kanvas putih kosong sebenarnya kayak gitu. Nah, dan ini juga aku pernah seleksi jadi ini ya, jadi mentor desain grafis. Ditanya, Mas, emang bedanya desain sama edit apa, Mas? Ya aku bisa jawab dan aku lolos gitu kan. Nah, ini aku sedikit bocorin juga nih buat teman-teman. Kalau mungkin nanti ada yang dapat klien gitu kan, apa bedanya desain sama edit, Mas? Kalau desain, kita itu membuat sesuatu dari nol. Dari kanvas putih yang nggak ada apa-apa, kita buat jadi ada sesuatu di sana. Kalau edit, kita mengubah sesuatu yang sudah ada. Nah, itu bedanya. Makanya aku tadi bilang kayak Adobe Photoshop, dia itu sebenarnya peruntukan untuk editing foto. Karena foto kan udah kita dapat ya dari entah dari kamera, entah dari HP, kemudian kita edit gitu kan. Nah, dari yang ada jadi berubah kayak gitu. Nah, itu edit sebenarnya. Tapi kalau desain itu benar-benar dari yang nggak ada apa-apa jadi ada apa-apanya. Itu gambaran gampangnya. Barangkali nanti teman-teman kan ditanya gitu kan, Mbak, emang bedanya desain sama edit apa? Nah, itu udah teman-teman bisa jawab tuh. Udah aku kasih bocorannya gitu kan. Nah, apalagi nanti terkait personal brandingnya tuh, wah, aku bocorin juga deh nanti kalau ikut mini bootcampnya gitu kan. Gitu teman-teman. Ada lagi? Berarti dari nol kan ya? Iya betul. Betul banget Mbak, dari nol, dari kanvas putih tadi. Oke, mungkin itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan ya jangan lupa, karena batas waktunya cuma sampai malam ini. Besok harganya kembali ke harga promo 250. Nah, kita tunggu nih bergabungnya teman-teman di kelas desain grafis kita. Dan, oke Mbak Yumi boleh foto. Udah dilanjut. Ya, teman-teman. Ada yang bisa, kalau bisa Ini open cam ya. aku nggak bisa ini ya, nggak Hmm. bisa virtual background ya. Nggak apa-apa, Mas. Aku virtual backgroundnya ini aja, langit aja, Kelihatan gedung-gedung. Mas healing gitu. Aduh. Iya, Oke. bukan ke healing sih, lebih lebih ke ketemu orang Aduh. sebenarnya masalahnya. Foto ya. Semangat ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Two, three. Oke, siap. Thank you. Oke, thank you Mbak Yumi, thank you teman-teman semua. Oke, aku izin live duluan ya. Terima kasih Didi, Mbak Yumi, dan Thank teman-teman semua. Nah, teman-teman yang lain Oke, sama-sama. sekali lagi Assalamualaikum. ya. Ya, makasih Mas. Untuk pendaftaran maksimal di malam ya. Jadi nanti di ininya nanti juga kita akan share ulang ya untuk form pendaftarannya. Nanti silakan disimak di grup juga. Ditunggu ininya ya teman-teman. Makasih. Akan live. Ya, izin remove ya. Untuk yang belum, kasih sekali lagi untuk yang udah bergabung. Thank you Mbak Dita. Thank you Mas Satria. Remove ya. Kasih. Oke. Aduh, maaf ya. Gue bingung gue.
Bentar, mau di ini Aman-aman Mbak, udah keren kok. keren yang Tinggal di follow lagi aja Mbak. ini bentar Ya, aku kita tinggal follow up. pause Mbak Yumi, tolong di stop.